Tak lagi ditangani Polda, laporan terhadap akademisi dan juga pengamat politik aktivis Roky Gerung kini diambil alih Barreskrim Polri. Penyidikan juga mulai digelar. Penyidik tidak mengusut pasal penghinaan presiden, namun dugaan penyebaran berita bohong sesuai laporan terhadap Roky Gerung. Ya, kita bahas pemirsa dengan narasumber kami sudah hadir, yaitu ada tim bantuan hukum dan advokasi rakyat dari DPP PDIP. Yaitu ada Bang Johannes Lumantobing yang hadir ke studio kami. Selamat sore, Bang Johannes. Sore, Mas. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu yang saat ini bergabung juga bersama kami. Selamat sore, Prof. Hipnu. Sore. Ya, pertama saya ingin ke Bang Johannes dulu sebagai pelapor begitu. Akhirnya kasus ini ditangani oleh Barreskrim Polri, Mabes Polri, maksudnya ditangani oleh Mabes Polri, dan tidak ada di situ soal penghinaan kepada presiden lagi, tapi soal penyebaran berita bohong. Ya, jadi memang awalnya Mbak, begitu kita mendengar berita itu, kita meyakini bahwa memang ini akan berpotensi akan menjadi kegaduhan, akan menjadi keonaran. Nah, nggak lama kemudian nih, sampai hari ini kan sudah demo di mana-mana. Nah, terkait karena kita takut ini akan menjadi kegaduhan nasional di berbagai wilayah kota, maka kami melaporkan ini ke Barreskrim Mabes Polri. Yang kami laporkan adalah memang kita menangkap dari uraian semua narasi kata-katanya Roky Gerung itu, di situ ada berita bohongnya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pergi ke Cina untuk menawarkan IKN ke orang Cina, kan kurang lebih begitulah ya. Terus kemudian dia hanya terus mempertahankan legasinya. Dia hanya memikirkan dirinya dan tidak akan pernah memikirkan diri kita, para buruh, pada waktu Roky Gerung berbicara di hadapan aliansi para buruh. Nah, ini kan kata-katanya ini kan sangat berbahaya nih. Apakah ini akan ada tindak pidana atau tidak? Maka kami mengkaji itu. Maka kami meyakini, kami coba melaporkan ini ke Barreskrim. Perdebatannya juga cukup alot. Karena kalau kita laporkan soal penghinaan kepada diri Presiden Joko Widodo, tentu itu adalah delik aduan. Maka kita tidak mau di titik itu. Yang kita lihat ada memang berita bohongnya, ada fitnah, ada ujaran kebencian, bahkan ada hasut dan provokasi. Itu yang kita laporkan. Bagian hasut dan ujaran kebencian dan provokasinya di bagian mana? Ya tentu dampak pernyataannya dong. Dampak pernyataannya begitu dia mengatakan itu, kan kata-kata kalau boleh saya sebutkan. Boleh disebutkan, diuraikan di sini. Karena bukan masalah BJG dan TLL, ya. Bang Yohanes, tapi ada poin lain yang maksud Bang Yohanes adalah berita bohong. Itu fitnah, ujaran kebencian. Nah, jadi, bagian yang mana, Bang? Nah, jadi kalau kata-kata yang pertama, berita bohong tadi itu yang tadi yang saya sebutkan, yang ke Cina, yang pergi ke Cina menawarkan ini ya, menawarkan ikan. Nah, jadi kalau karena dampak itu terjadilah ujaran kebencian itu, dampak perkataan itu yang membuat orang-orang yang mencintai Presiden Joko Widodo ini menjadi marah dan murka atas perkataan itu. Bagaimanapun kan Presiden ini kan adalah kepala negara kita hari ini. Jadi kalau diperlakukan, dilecehkan, harga dirinya dirobek-robek, dihina. Saya kira saya pribadi juga marah dengan perkataan. Karena apapun itu tidak pantas saudara Roky Gerung untuk menyampaikan kata-kata itu. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Gitu. Okay, sekali lagi Bang, diksi yang mana Bang? Karena kalau kunjungan kerja ke Cina itu tidak perlu diperdebatkan. Memang pergi ke Cina. Tapi maksud dan tujuannya dan akhirnya menimbulkan beragam spekulasi, asumsi dari masyarakat. Itu yang jadi ujungnya kan, maksud Bang Yohanes tadi. Diksinya diksi yang mana Bang? Yang masuk kandungan kata bohong itu Bang? Ya memang pas kebenarannya aja nih, memang dalam nota dinas kerja, tugas kenegaraan, Presiden Joko Widodo pergi ke Cina. Nah, saya nggak ngerti narasi apa yang dibangun oleh saudara Roky Gerung ini. Tapi kalimat yang disampaikan oleh Roky Gerung tadi adalah bahwa Presiden menjual IKN ke Cina. Itu kalimat dari Roky Gerung. Itu kalimatnya, ya kan, menjual IKN ke Cina. Nah kan gitu, jadi dia harus mempertahankan legasinya. Nah, jadi kan ini kan kata-kata ini sangat berbahaya loh ini, pernyataan ini. Kan gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari semua laporan terhadap Roky Gerung ini yang disampaikan ke Polda ditarik ke Barreskrim Polri. Kemudian juga tidak lagi menggunakan tentunya pasal penghinaan kepada Presiden, tapi adalah penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan berbagai aspek-aspek lainnya. Bagaimana tanggapan Prof. Hipnu? Ya, sekarang ditarik ke Mabes itu satu langkah yang tepat. Karena polisi Indonesia itu kan satu, polisi negara Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara Polri yang ada di daerah. Itu soal langkah tepat. Kemudian yang kedua, kemarin kalau nggak salah diskusi sama Pak Johannes, ini langkah maju. Waktu itu kan kita sampaikan, jangan delik aduan, coba cari yang lain. Nah, oleh karena itu
dalam hal terkait laporan berita bohong itu masuk. Nah itu bohong. Tapi ingat Pak Yohanes, nanti berita bohong itu menimbulkan keonaran dan deliknya adalah delik material. Artinya ada akibatnya. Oleh karena itu laporan nanti paling tidak harus didukung dengan bukti keonarannya seperti apa. Dan itulah. Kalau tidak ada keonaran agak sulit. Nah, saya kira dari kejadian-kejadian yang ada di beberapa wilayah Polda itu termasuk keonaran atau tidak. Ini perdebatannya di situ nanti. Karena kan ini kan menarik kan, suatu rumusan tadi hoak itu suatu informasi yang tidak benar, yang untuk menutupi keadaan sebenarnya kan itu. Yang menimbulkan keonaran. Lah konsep keonaran ini nanti saya kira harus dipelajari juga betul, karena ini nanti kan proses ini panjang. Dilidik baru tingkat sidik, disidik baru tingkat penuntut umum persidangan. Nah, inilah yang harus dibuktikan sejak awal bahwa apa yang dilakukan di dalam penyidikan berita bom, oke, masuk mungkin menimbulkan keonaran. Ini kumulatif. Nah, akibat keonaran ini juga harus menjadikan suatu kondisi yang nyata. Deliknya material, bukan delik formil. Itu Mbak, Mas Andre, yang harus kita berikan catatan kepada Mas Yohanes. Prof. Hipnu, kalau dari substansi kalimat yang sudah pernah diutarakan Rocky Gerung, kalimatnya paling tidak seperti ini secara umum. Bahwa pada waktu itu 2 hari sebelumnya beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsensi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami. Bagaimana mungkin? Itu yang disebut presiden menjual negara. Itu versi Rocky Gerung. Kalau dari kalimat demi kalimat yang diutarakan Rocky Gerung itu, apakah bisa masuk kategori berita bohong? Ya, tadi saya katakan apa itu berita bohong. Terminologi kan itu. Berita bohong adalah berita yang tidak sesuai benarnya. Berita yang dibuat untuk menutup benarnya. Oleh karena itu kalau memang apa yang disampaikan Pak Gerung itu adalah tidak sesuai dengan apa ya, masuk kualifikasi itu. Kan tidak semudah istilah menjual. Konsep menjual itu kan terminologi kan ada pembeli dan penjual. Berapa harganya. Nah ini yang ahli bahasa nanti saya kira Pak Yohanes juga perlu dihadirkan untuk melihat konteks tadi. Apakah sedangkal itu negara dijual, kan gitu kan? Terminologinya gitu. Nah, inilah saya kira penyidik juga harus hati-hati ya. Bukan apa-apa ya, kita bicara hukum ini kan bicara bukti. Saya jalan tengah loh ini Pak Yohanes, jalan tengah. Jadi biar nanti suatu proses hukum itu berjalan dengan lancar gitu loh. Sehingga penyidik di dalam mengumpulkan barang bukti itu juga menjadikan lancar. Karena apa yang terjadi bahwa barang siapa yang menuduh harus membuktikan, kan begitu. Nah, saya kira bukti-bukti ini harus juga dilakukan. Satu. Kedua, terkait dengan tuduhan-tuduhan memang itu kan berita bohong itu kan juga menganut adanya suatu bentuk kajian. Kajian itu juga berdasarkan pada suatu metodologi. Apakah yang disampaikan itu berdasarkan metodologi yang pas, dengan kajian yang pas, dengan rujukan yang pas, dengan data-data primer yang jelas, dengan bahan-bahan sekundер yang jelas, itu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak, ya saya kira berpotensi masuk pada berita bohong. Begitu, Pak. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Yohanes. Ini adalah masalah pembuktian, adanya soal kegaduhan, kemudian juga bukti-buktinya. Nah, di daerah-daerah sendiri sudah cukup kuat, tidak ada kegaduhan yang terjadi yang sampai dengan memecah belah tadi. Nah, soal itu apakah sudah menjadi kegaduhan, saya kira ini tidak dalam kewenangan saya. Ini kan sudah dalam kewenangan penyidik. Nah, tapi bahwa memang sudah terjadi keonaran menurut saya sudah. Bahkan saya sudah dapat kabar kalau rumahnya Pak Rocky Gerung ini aja sudah didemo nih. Demo sudah di mana-mana untuk harus ditangkap nih Rocky Gerung, harus diproses secara hukum. Nah, di berbagai kota, di Kalimantan dan sebagainya sudah ramai-ramai melaporkan ini. Nah, jadi kalau tadi Prof. Hipnu menyampaikan itu, saya kira biarlah apakah ini sudah menjadi keonaran di seluruh Nusantara ini, biarlah itu nanti kewenangannya dari penyidik Mabes Polri. Baik, Bang Yohanes ini melapor atas nama pribadi atau ada yang menyuruh, yang mendanai, memberikan dukungan di belakang itu atau seperti apa? Dijawab sesaat lagi Bang Yohanes. Kita kembali hanya di Kabar Petang. Oke. Kita langsung ke Bang Yohanes sebagai pelapor Rocky Gerung. Kami ingin tahu sebenarnya sejujurnya ini dari Bang Yohanes melaporkan Rocky Gerung ini memang atas dasar keputusan pribadi atau ada dorongan sejumlah pihak, mungkin intervensi parpol, bahkan mungkin ada yang mendanai nggak sebenarnya, Bang Yohanes? Ngeri sekali nih ada yang mendanai. Enggak lah, jadi memang tidak ada perintah dari partai, ini memang pure murni itu laporan kita pribadi ya. Laporan kita, jadi karena sudah memang kita ukur, kita timbang, kita coba telaah dengan baik, bahwa kata-kata ini memang sangat berbahaya. Jadi memang
jika ini diteruskan, ini dibiarkan, ya, ini akan terjadi aksi main hakim sendiri. Maka kami mengambil langkah hukum. Kami laporkan, kita serahkan segala bukti-buktinya ke penyidik, ya biarlah sekarang proses hukum lah yang berlaku hari ini kan gitu ya. Gitu. Baik, nah sekarang kita ingin ke Prof. Ibnu. Ke Prof. Ibnu, kita tahu bahwa tadi juga ada informasinya bahwa Rocky Gerung ini sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Nah, apakah ini nanti akan mempengaruhi proses hukum Rocky Gerung atau bagaimana Prof. Ibnu? Ya, kalau terhadap delik aduan bisa maaf. Kan apalagi Pak Presiden menyatakan udahlah itu enggak masalah kecil. Udah itu udah selesai. Tapi terhadap delik umum, ini kan delik umum, membuat keonaran terhadap penyerbuan bom, itu adalah ya maaf itu hal yang meringankan. Kan itu Mbak. Oleh karena itu proses hukum tetap jalan, yang meringankan kepada terlapor sudah minta maaf, itu suatu yang meringankan. Nanti seandainya di dalam suatu proses hukum itu terbukti. Kan ini kan masih dugaan-dugaan. Oleh karena itu saya kira langkah yang terbaik itu Pak Gerung bahwa minta maaf, apa yang disampaikan menimbulkan keonaran. Nah, konsep menimbulkan keonaran ini yang menjadi menarik. Makanya itu saya katakan ini adalah delik material. Ya, mau tidak mau Polres, Mabes Polri ya tetap jalan. Kaitannya itu delik umum dan laporan, bukan aduan. Laporan itu pemberitahuan adanya suatu dugaan tidak pidana kepada pejabat negara. Dan itu tidak bisa dihentikan, Pak. Bisa dihentikan kalau memang tidak cukup bukti. Kan begitu. Itu yang harus kita pahami bersama gitu, Mbak. Prof. Ibnu, tapi kalau tolak ukur keonaran ini apakah memang sekarang sudah terlihat atau hanya dirasakan hanya segelintir kelompok saja, Prof. Ibnu? Nah, inilah nanti saya kira dilihat dari aspek beberapa ilmu kajian. Saya tidak bisa pada melihat seperti itu. Makanya di sini katakan konsep keonaran itu menjadi seperti apa? Apakah terhadap di berbagai itu masuk kualifikasi keonaran? Kan gitu kan. Apakah itu bagian dari pendapat? Itu nanti penyidik yang merumuskan dengan tim ahli yang lain. Oh ini sudah masuk keonaran. Berarti rumusan seperti yang dirumuskan dalam pasal 14, pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 mencukupi. Kan itu Mas. Tapi kalau menyatakan oh ini tidak masuk keonaran, ini masih dalam taraf biasa-biasa. Berarti syarat sebagai bentuk delik material belum terpenuhi. Nah di sinilah perkembangan hukum memang menjadi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Pak Yohanes juga harus mengawal terus ya. Sehingga hal-hal yang kekurangan yang diinginkan oleh penyidik itu bisa cepat. Tapi kalau memang kurang, tidak, ya itulah delik material. Karena delik material itu menitik beratkan pada akibat hukumnya. Bukan merupakan delik formil. Kalau delik formil menentukan pada rumusan deliknya. Begitu Mas Andro. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Johannes. Bang Johannes, kalau tadi samalah kita katakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi, sudah meminta maaf karena telah membuat kegaduhan, dan sementara di sisi lain Pak Jokowi juga menanggapinya tampaknya santai saja dengan pernyataan dari Rocky Gerung ini. Ya, jadi kalau artinya kan dia setelah udah minta maaf kan, maka apakah proses hukum ini mau diteruskan atau tidak kan gitu kurang lebih. Nah jadi saya menyadari bahwa kita ini adalah orang ketimuran, ketika memang Pak Rocky Gerung ini harus minta maaf, ya karena kita juga sebagai pelapor, ya saya secara pribadi juga mau memaafkan itu. Ketika memang walaupun dalam konteks permintaan maafnya yang saya lihat di Kompas TV waktu itu memang ini belum real minta maaf yang sesungguhnya, yang benar-benar. Karena minta maaf, mengakui kesalahannya, maka kemudian tidak akan melakukan seperti itu lagi. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah jadi soal minta maaf ya sudah kita maafkan. Tetapi karena keonaran ini sudah terjadi di mana-mana, bahkan demo untuk menangkap Rocky Gerung pun sudah di mana-mana, maka supaya jangan terjadi main hakim sendiri, ya biarlah proses kepolisian. Kita serahkan ke polisi, perlu pembuktian apakah memang delik pidananya masuk. Apakah memang ini bisa diteruskan atau memang harus dihentikan. Jadi kita butuh kepastian hukum. Nah jadi kalau itu berjalan, yang terpenting bagi kita adalah bahwa memang ya harus adalah efek jerah ya. Jadi supaya lain kali untuk hati-hati bicara, apalagi kepada seorang presiden, lembaga negara yang harus kita hormati, kepada simbol negara kan gitu ya. Tapi kalau yang dikritik, yang disoroti adalah kebijakan dari program presiden itu, Pak Yohanes. Masih mungkin tidak terbuka ruang mediasi antara Abang dan juga Rocky Gerung? Ya soal mediasi nanti kita lihat lah ya, karena ini kan masih di proses di penyelidikan. Setelah penyelidikan akan ada penyidikan nih. Oke. Goalsnya apa sih sebenarnya dari laporan ini? Ingin menjebloskan Rocky Gerung ke penjara kah? Atau goalsnya ya sudah
memberikan efek jerah saja? Enggak, proses hukum ini artinya kalau dijalankan dengan baik, kan katakanlah memang ada unsur pidananya ada masuk nih, ya harus dijalanin, harus berproses sampai masuk ke pengadilan gitu ya, sampai proses persidangan. Nah ini bukan saja tidak efek jerah, tetapi kan kita butuhlah kepastian hukum. Ini betul-betul memang ada tindak pidana atau tidak, terus yang kemudian dampak dari proses hukum ini tentu kan ada efek jerah, gitu loh. Nah. Oke, jadi yang diincar memang efek jerah supaya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu lagi kalau versinya Bang Yohanes. Kita ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, kalau Prof. Hipnu melihat apakah begitu alot pembuktiannya kalau masuk dalam sangkaan berita bohong ini? Karena kalau berbicara mengenai terminologi, jelas nanti ada klarifikasi, Rocky Gerung juga mungkin punya versi sendiri yang menjelaskan arti kata menjual itu. Ya, sebetulnya beginilah. Makanya tadi Pak Yohanes sepakat saya. Jadi proses hukum itu kan kalau teorinya kan atau social engineering. Jadi sebagai pengendali sosial. Itu sudah masuk Pak Yohanes. Jadi kemarin Pak Gerung minta maaf, itu sudah bagus. Artinya kan hukum berjalan, kan gitu kan. Yang kedua, apakah ini masuk atau tidak? Memang dalam berbagai penyelesaian itu banyak alternatif, Mas. Alternatif, ada alternatif mediasi penal. Mediasi penal, oke lah, udahlah Pak Gerung minta maaf, selesai pada Bang. Saya kira sudah selesai. Kan itu. Karena penyelesaian suatu perkara itu ke depan itu tidak pada satu proses persidangan. Ada yang dikenal namanya restoratif justice. Ke depan itu adalah justice of a many room. Wah, itu istilahnya anak-anak sekolah kan itu. Jadi keadilan di mana-mana. Seandainya Pak Yohanes dan teman-teman sudah selesai minta maaf, sudah, karena apa yang disampaikan ternyata misalkan tidak mempunyai kualifikasi nilai, misalkan nilai tentang menjual IKN dan sebagainya, udah selesai minta maaf, ya saya kira itu hukum selesai. Masyarakat menerima. Pertanyaan sekarang dalam RJ itu masyarakat tadi teman-temannya Pak Yohanes seluruh Polda itu menerima atau tidak, kan gitu. Kan RJ itu juga kuncinya adalah pada selain pihak adalah masyarakat. Kalau masyarakat menerima, clear, ya tutup. Tapi kalau masyarakat belum menerima, ya masih tetap jalan. Itu yang harus dinilai dalam suatu pentahapan suatu persidangan, apakah masuk litigasi ataukah non litigasi di dalam penyelesaian perkara terkait dengan ujaran kebencian ini. Nah, Bang Yohanes, kira-kira nanti apa saja mungkin barang-barang bukti yang mungkin sudah disampaikan kepada pihak berwajib, kepada Mabes Polri, atau masih ada hal-hal yang ingin ditambah-tambahkan lagi? Sudah kita serahkan semuanya ke Mabes Polri. Tapi saya nambahkan dulu ya dari Prof. Hipnu tadi. Kan soal permintaan maaf ini, ya kan, apakah berlanjut atau tidak? Saya coba tonton kemarin pernyataan permintaan maaf dari Rocky Gerung. Dia minta maaf karena terjadi keonaran. Ya kan, sudah terjadi kegaduhan. Ya kenapa sih dia secara nggak gentleman aja kan? Dia minta maaf aja langsung kepada Pak Jokowi saat itu juga. Kenapa? Apa sulitnya? Dia minta maaf aja, ya Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sudah melakukan ini, saya sudah menghina, saya sudah begini, saya sudah melecehkan harga diri, harkat martabat, saya minta maaf. Nah, jadi berputar loh, Jadi yang saya hina ini kan ini presidennya, bukan diri individunya. Tapi kan itu sudah ditepis, Bang. Bukan personal presiden yang diserang oleh... Enggak, maksudnya saya hanya menambahkan kalau dalam kata-kata dia berminta maaf, loh ini minta maaf kepada publik karena terjadi keonaran. Kenapa sih dia nggak gentleman aja bilang? Karena kita menyikapi publik ini kan udah nggak bisa dibodohi nih. Jadi artinya di mana dia Pak Jokowi berdiri sebagai individu, kapan dia harus menjadi sebagai presiden, di situ ini kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin nih. Tapi kan gitu kalau bicara soal satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin satu sama lain, kan sudah jelas Bang bahwa apa yang disampaikan Rocky Gerung ini tidak bisa menggunakan pasal penghinaan kepada presiden. Nah itu kembali lagi tadi yang dibilang sama Prof. Hipnu. Ini kan kita sepakat kalau dalam penghinaan kepada diri presiden, kepada Pak Jokowi, itu kan tentu delik aduan kan. Nah ini kan hari ini berita bohong, ada kegaduhan segala macam. Dampak dari semua pernyataan-pernyataannya itu yang hari ini menjadi kegaduhan. Ini yang sekarang lagi ditelaah oleh Barreskrim Mabes Polri. Itu loh maksudnya. Tapi ada juga pihak yang mengatakan ini kok kesannya mencari-cari kesalahan Rocky Gerung ya. Kira-kira pasal yang masuk celahnya ada di mana, itu yang disasar oleh Bung Yohanes dan juga rekan-rekan lainnya yang melaporkan. Bukan mencari atau mengada-ada. Ya, saya kira kan Mabes Polri hari ini kan mereka cukup profesional lah. Ya. Jadi mereka buktinya kan kalau memang unsurnya nggak terpenuhi dari awal, banyak kok yang ditolak laporannya. Ketika kita ajukan loh ini loh bukti-buktinya, ini loh dampaknya akan terjadi seperti ini.
pasal yang dipergunakan menurut kami seperti ini. Ya coba mereka kan digelar tuh untuk apakah laporan ini unsurnya terpenuhi, unsur pidananya, sehingga laporan itu kemarin diterima. Oke. Gitu. Baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, dalam tanda kutip apakah mungkin kira-kira ada potensi karet dalam penerapan mungkin pasal yang akan dipergunakan, Prof. Ibnu? Ya, di dalam penyelesaian suatu perkara pidana, potensi itu ada, Mbak. Karena goalnya itu adalah apa itu hukum. Hukum adalah untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kemanfaatan. Sehingga kalau memang sudah selesai, ya sudah, kan gitu loh. Ini yang harus kita pahami dalam perkembangan hukum itu seolah-olah kalau memang masuk dalam suatu pidana itu suatu yang bagus, belum tentu kan itu. Karena goalnya itu ketenangan. Oleh karena itu makanya kalau teman-teman Pak Johannes mudah tenang, semua udahlah mengakui Pak Guru minta maaf selesai, sudah selesai. Itu hukum itu hukum sudah berjalan sehingga tidak sampai pada litigasi yang berlarut. Gitu Mbak. Banyak cara. Nanti mudah-mudahan Mabes Polri bisa mempertemukan, bisa menyampaikan karena itu situasi politik kan gitu. Jangan semua seolah-olah masuk masa litigasi bisa jadi. Bisa jadi Mbak. Karena dalam perkembangan hukum itu berkembang, Pak Ruki mungkin juga bisa melihat introspeksi diri bahwa ternyata bahasa saya salah, kan bahasa komunikasi yang tidak tepat, sehingga merasa menjadi rakyat marah, nah itu bisa jadi. Kan hukum itu tadi Pak Yohanes, jera itu bukan jera dalam tahap pemidanaan, tapi jera dalam perilaku. Gitu Mbak. Baik, Prof. Ibnu mungkin jera ini bisa multitafsir juga nanti takutnya setelah banyaknya laporan ke Rocky Gerung ini bisa jadi muncul spekulasi mereka jadi takut mengkritik kebijakan pemerintah. Karena tadi Bang Yohannes mengatakan antara posisi jabatan dan juga personal tidak bisa dipisahkan. Ya dampaknya seperti itu. Makanya kritik itu tidak bisa dipidana. Kritik itu. Cuman permasalahan ini kan bahasa kan. Menurut saya pribadi loh, maaf lah bahasanya Pak Rocky itu yang kurang pas. Itu aja. Jadi kalau kritik itu berdasarkan pada, maka tadi pertanyaan saya katakan, ke Cina, argumentasi seperti apa? Mungkin Pak Rocky juga punya argumentasi. Nah, kajian-kajian dua argumentasi itulah yang harus dipertemukan. Kajian metodologi seperti apa? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jadi kalau orang Jawa bilang tidak asbun gitu loh, Mas. Kalau asbun ya masuk. Kan? Ya, Prof. Jadi, Prof, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Jadi maksudnya kita lebih setuju. Jadi mana kritikan, mana caci maki. Mana yang sudah bisa melecehkan harga diri seseorang, menyerang martabat seseorang. Nah di titik itu yang harusnya menjadi poinnya kan. Kalau dia mengkritik, disebut bahwa memang ini tidak becus memimpin mengelola negara ini, ini tidak bagus, ini tidak capable, ini enggak ini. Ya saya kira di titik itu saya kira ini kritikan nih. Tetapi kan kalau sudah menyerang pribadi kata-kata seperti yang disampaikan Rocky Gerung itu, ya ini sangat berbahaya nih. Ini tidak kritikan nih. Kata-katanya yang mana lagi nih harus kita pertegas lagi? Kata BJGN, TLL ya, tadi ya atau itu. mungkin soal kata menjual. Yang mana nih Bang? Kan ada beberapa kata. Enggak, tadi kan itu kan menyerang diri Presiden Pak Jokowi yang kita tahu bahwa itu adalah delik aduan. Nah kita kan nggak mau ke situ. Nah jadi memang pernyataan bahwa dia telah menjual IKN ini, ya kan mempertahankan legasinya dan sebagainya bla bla. Nah ini yang kami menduga ini adalah berita bohong nih. Oke. Ya itu loh. Terima kasih Bang Yohannes dan juga Prof. Ibnu sudah bergabung. Kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari perkara ini, bagaimana nanti pengusutan laporannya di Bareskrim Polri. Karena ada belasan Tisa ya. Ya betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Johannes dan juga Prof. Ibnu. Terima kasih Selamat Prof. sore semuanya. Prof. Ibnu. Mas Terun,